Sehingga kita dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini menjadi panggilan untuk kita atau tidak, itu persoalannya. Jadi kalau kita tidak dipanggil seperti itu berarti kita sengsara nanti. Ini perjalanan kita. Jadi kita di dunia ini menjalani tugas sebagai khalifah. Khalifah itu tugasnya ada tugas keilmuan, ada tugas kepemimpinan. Tugas keilmuan itu ya yang menyangkut bagaimana mendayagunakan segenap potensi yang Allah berikan di muka bumi ini. Allah memberikan potensi macam-macam, ya. Ada lahan, ada macam-macam. Kita punya ilmu untuk mengelola potensi itu tugas keilmuan. Tugas kepemimpinan, kita memimpin, mulai memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin, kamu memimpin PDN, ya. Yang lain-lain memimpin ada porsinya masing-masing, ya. Adalah tugas-tugas kepemimpinan. Kita masing-masing memiliki tugas-tugas kepemimpinan. Nah, tugas yang kita lakukan, ya, tugas-tugas kekhalifahan itu semuanya mestinya bagian dari ibadah. Karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu merupakan bahagian dari ibadah kita. Maka Mas Ustaz J itu memberikan takrif ibadah at-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wastinabi nawahihi. Ibadah itu adalah usaha mendekat kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, wal amalu bima adina bisyari', dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang diizinkan oleh syarat. Jadi kita memastikan yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan Allah. Semua yang kita lakukan. Nah, itu semua menjadi ibadah kita. Aktualisasi melaksanakan tugas kekhalifahan. Nah, untuk melakukan itu semua, Bapak-Ibu sekalian, kita dibekali. Bekalnya apa? Al-Quran yang ada penjelasannya berupa as-sunnah. As-sunnah itu adalah bagaimana kata Nabi kita bisa merupakan penjelasan dari Quran itu sendiri, ya, atau hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga kita wajib memperdomani dua kitab itu. Nah, Rasulullah memberikan wasiat buat kita. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua perkara. Makin tamasaktum bima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu kitab Allah? Quran, wa sunnata Rasul, dan sunnah Rasul. Nah, itu yang harus kita pedomani untuk menjalani hidup di dunia ini. Ya. Akrab dan paham, ya, paham dan akrab itu harusnya. Nah, di sini untuk bisa paham yang ngerti bahasa Arab Al-Quran. Mohon maaf, Bapak Ibu sebagian besar sudah ngerti bahasa Arab Al-Quran. Ini para asatidz ya sudah ya berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini para asatidz mestinya sudah. Asatidz. Ini masih ada tempat dua dulu. Monggo Bu, di depan dulu. Bapak sekalian, ada di dalam otak kita sudah. Sekarang Quran kan masih di apa ya, di rak buku atau di mana gitu ya, atau di HP kita, belum di otak kita. Ya. Kira-kira begitu ya, saudara-saudara. Ya. Harusnya Quran itu
Sehingga ketika kita akan melakukan suatu amalia, itu pertimbangannya sudah Quran di otak kita. Dan untuk bisa menjadikan otak Quran di otak kita, ya kita ngerti bahasa Arab, membaca Al-Quran setiap hari, khatam minimal sekali sebulan. Jadi baca Quran itu mesti dikhatamkan minimal sekali sebulan. Itu menjadi target. Ya. Ini dasarnya ya, hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana Al-Quran? Ya Rasulullah, dalam berapa lama saya harus mengkhatamkan Al-Quran? Kata Nabi, bisyahri, sebulan. Nah, ini ada sahabat yang luar biasa. Ya Rasul, saya bisa lebih cepat dari itu. Kalau itu 2 kali sebulan. Masih bilang bisa lebih cepat dari itu. Kalau itu seminggu. Masih ngomong, ya, Rasul, saya bisa lebih cepat dari itu. Nah, dikunci, jangan kurang dari 3 hari. Jadi kalau mau khatam lebih sekali sebulan, ya tidak boleh kurang dari 3 hari. Nah, bagaimana pengamalan para pemimpin Muhammadiyah? Yang saya tahu, Kiai Mas Mansur itu yang membiasakan seminggu sekali khatam. Yang saya tahu, Kiai Mas Mansur itu seminggu sekali khatam. Sehingga ketika beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah di Surabaya itu kan beliau bukunya banyak sekali. Itu pikir-pikir membawa buku apa saja yang mau dibawa, gitu ya. Banyak sekali, milihnya kebingungan. Akhirnya keputusan terakhir apa? Yang dibawa cuma Al-Quran. Ya. Karena sudah ada itu. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah luar biasa. Kalau sebulan sekali saya kira itu insya Allah bisa. Ya, luar biasa. Kalau grup itu